وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Berkaitan dengan hak-hak anak yatim, ada beberapa permasalahan penting yang perlu disampaikan. Yang pertama, permasalahan yang sering ada, yaitu di mana seorang istri atau suami mengadopsi anak. Iya. Tentu hukum mengadopsi anak, hukum asalnya adalah boleh. Bahkan jika ada niatan dia menjaga anak tersebut karena mungkin ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian ibunya mungkin tidak mau ngurusin atau alasan-alasan yang lainnya. Kemudian ada keluarga yang mungkin belum dikarunia anak, dia adopsi. Maka ini diperbolehkan. Iya. Namun tentunya ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwasanya anak yatim yang diasuh atau diangkat, maka tidak boleh dinasabkan kepada orang tua asuhnya. Tetap dinasabkan kepada bapak kandungnya. Karena sebelum mengangkat anak dipastikan dulu dia kenal nama orang tuanya. Karena Rasulullah SAW ditegur ketika dia mengadopsi anak, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Rasulullah membawa Zaid di dekat Ka'bah dan mengatakan, sekarang panggillah Zaid bin Muhammad. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 5 yang menegur Nabi SAW untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian juga berkenaan tentang masalah mahramiyah, kemahraman, bahwa anak yatim yang diasuh dari kecil, dari bayi, maka ya, jika anak yatim tersebut adalah laki-laki sampai dewasa tinggal bersama orang tua asuhnya, maka ibu asuhnya ini adalah wanita ajnabi, tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Sehingga berlaku baginya seperti wanita yang lainnya. Itu enggak boleh ya, anak asuh laki-lakinya itu bersentuhan dengan ibunya. Enggak boleh salaman jemaah. Kemudian juga ya, ibunya harus memakai jilbab. Ya, karena dia bukan siapa-siapa. Ya. Kecuali jika memang ketika dia masih kecil disusuin oleh dia sebagai ibu asuhnya, atau disusuin oleh saudara dari dia. Misalnya dia punya adik perempuan sedang menyusui, disusuin, maka nanti menjadi ada hubungan berkaitan dengan ar-rodoah, persusuan. Ya, ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita yang nggak paham masalah ini. Jadi anak asuh itu seperti anak kandungnya. Bahkan yang lebih parah lagi, menyatakan dia mendapatkan hak waris. Ini zalim. Ya, anak asuh tidak ada hak untuk mendapatkan warisan. Tidak berhak mendapatkan jatah warisan dari orang tua angkatnya. Walaupun dia mungkin paling baik, paling perhatian, maka tetap tidak diperbolehkan. Ini adalah ketentuan syariat jemaah. Walaupun dia sudah diasuh sejak bayi. Ya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, bahwa menyantuni anak yatim itu tidak ada waktu khusus. Kapanpun dan dimanapun boleh. Jika ada perintah secara umum, maka kita tidak boleh mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Banyak di masyarakat kita meyakini ada satu hari disebut namanya lebaran anak yatim. Tanggal berapa itu? 10 Muharram. Maka ini termasuk perkara yang diada-adakan. Memang ada sebuah hadis yang berbunyi, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura
rafa'allahu ta'ala syaratan darajah. Barang siapa yang mengusapkan tangannya di kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Nah, ini berkaitan dengan mengusap kepala, memang tadi ada dalilnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, adakah pengkhususan lebaran anak yatim? Jadi menyantuni anak yatim pas hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Maka ini tidak ada, dan hadis yang tadi kita bacakan adalah hadis yang maudhu. Bukan dhaif lagi jamaah, tapi hadis yang palsu, dibuat-buat. Ya, karena terdapat seorang rawi bernama Habib bin Abil Habib yang dia adalah matruk, ditinggalkan. Al-Imam Ahmad mengatakan dia pernah berdusta. Al-Imam Ibnu Abil Adi mengatakan dia termasuk mudallis yang suka memalsukan hadis. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dia adalah orang yang kadzab, ya, tertuduh banyak berdusta. Sehingga ya kita menyantuni anak yatim kapan saja. Dan tidak perlu adanya acara-acara khusus, menyiapkan amplop kemudian diundang anak yatim ke rumahnya, ada acara undangan di grup dan yang lainnya. Karena ini khawatir mengurangi apa? Keikhlasan. Ingat, sebaik-baik ibadah dikerjakan secara apa? Tersembunyi. Jadi kan kesannya bikin tenda, undang, ada acara apa itu? Santunan anak yatim. Siapa yang nyantunin? Jadi ini khawatir ria. Berusaha aja mas sekalian untuk menutup celah-celah ria. Walaupun memang ini kembali kepada niat masing-masing, tapi khawatir saja kita, karena ria itu bisa menghanguskan amal. Seperti sekarang nih musim kurban, ya, di grup selalu di-share setiap hari. Kelompok A Fulan bin Fulan, kelompok B Fulan bin Fulan, terus seperti setiap hari. Kalau bisa mah jangan. Cukup grup A, alhamdulillah sudah terpenuhi. Kelompok B masih sisa 2 orang lagi, silahkan yang mau mengisi. Jadi nggak perlu disebut apa? Namanya. Karena ini berdampak pada hati kita. Ketika nama kita selalu muncul di grup ya kan? Ini khawatir. Ya walaupun itu tujuannya memberikan laporan, itu ya baik-baik saja gitu kan. Tapi hati kita khawatir nggak aman ya Pak. Iya. Khawatir lagi ada yang motivasi karena nggak enak ya kan. Tetangga sebelah nggak punya mobil, kurban. Masa saya punya mobil Pajero kagak kurban? Akhirnya dia kurban. Karena apa? Kagak enak. Namanya nggak disebut-sebut, kurban. Iya. Bahkan minta sama panitia, nama saya ditebelin namanya ya. Ini yang nggak bakal sampai. Makanya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darah, tapi keikhlasan dan ketakwaan. Nah, kemudian juga berkenaan tentang masalah tentang firman Allah surat Al-Isra ayat 34. Allah katakan wala taqrabul malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ini ada 2 permasalahan. Ya, tadi kan sudah jelas tuh. Memakan harta anak yatim haram. Nah, ini larangan mendekati. Apa ini maksud larangan mendekati harta anak yatim yang terlarang? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud menggunakan harta anak yatim dengan cara yang lebih baik? Nah, larangan mendekati harta anak yatim yaitu misalnya disebutkan di sini ya, meminjam harta anak yatim. Jadi mungkin dia sebagai walinya yang ngurusin, ada yang donasi, anggaplah terkumpul misal 10 juta, dipakai dulu, dipinjam dulu, nanti bulan depan baru diganti. Ini nggak boleh.
Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua, di antara larangan mendekati harta anak yatim adalah mengambilnya untuk kepentingan pribadi. Dan juga termasuk harta anak yatim digunakan untuk membeli hewan kurban. Memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Tidak boleh membelanjakan harta anak yatim ya untuk membeli hewan kurban. Dan juga harta anak yatim dihadiahkan kepada orang lain. Itu maksud dari larangan mendekati harta anak yatim. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan boleh dia memanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih baik, yaitu misalnya mengembangkan hartanya yang dia sudah yakin 100% akan menguntungkan. Adanya kesempatan untuk investasi misalnya, karena anak yatim tersebut memiliki harta warisan miliaran. Kalau mengendap di bank pasti dilihatin sama pegawai pajak, ya kan. Maka daripada hilang atau apa gitu kan, kemudian dibikin usaha, maka boleh jika memang akan mendatangkan keuntungan. Dan keuntungan itu kembali kepada siapa? Anak yatim tersebut. Kemudian juga pengurus boleh mengambil harta anak yatim secara wajar, ya, yaitu untuk ya keperluan sehari-harinya, makan, minum, bukan untuk memperkaya diri. Demikian pula yang dimaksud dengan illa billati hiya ahsan, dia gunakan untuk hal yang lebih baik, itu harta anak yatim wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau ada anak yatim yang ditinggalin warisan yang banyak, maka tetap wajib untuk dikeluarkan apa? Zakatnya, itu zakat harta. Baik, jadi itu faedah-faedah penting berkenaan tentang hak-hak anak yatim. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki hak yang ke-11, yaitu hakul jar, hak-hak tetangga. Bagaimana Islam ya memiliki perhatian besar kepada tetangga. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tanya langsung silahkan. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz sudah menyampaikan anak yatim atau anak angkat laki-laki perempuan yang disusui. Kemudian yang saya mau tanya, apakah anak perempuan ini bisa menjadi di ayahnya yang disusui oleh ibunya? Itu ya Ustaz. Nah, ya. Makasih. Jadi anak angkatnya itu perempuan, Pak? Ya, perempuan. Anaknya perempuan. Baik, ahsan. Jadi ma tahrumu minar rodoah, pokoknya dari dalil dikatakan apa yang diharamkan pada ibu persusuan itu diharamkan juga pada nasab. Jadi jamaah sekalian, anak angkat dilihatin. Jika anak angkatnya adalah perempuan yang dirawat dari bayi, berarti anak perempuan tersebut bukan mahram bagi bapak angkatnya. Ini hukum asalnya. Sehingga solusinya adalah disusuin. Terus gimana udah besar, udah usia SMP, SMA, kan gak mungkin disusuin. Ya, maka biasanya solusinya ada udah dipondokin. Udah, artinya kita tetap membiayai, itu insyaallah amal buat kita. Sudah lulus pondok, dikuliahin. Lulus kuliah, nikahin. Boleh gak jamaah? Boleh gak nikahin anak angkat? Boleh, kan gak ada hubungan apa-apa. Tapi izin dulu sama istrinya. Ya intinya boleh dinikahin Pak ya. Kalau memang ya seandainya itu adalah menjadi solusi buat dia, nggak masalah, tidak ada
keharaman karena tidak ada hubungan apa-apa ya. Iya. Atau yang kedua, yang penting jangan sampai dia pulang ke rumah ya kan ketemu sama bapak angkatnya, ini fitnah. Nah, atau solusinya tadi adalah disusuin oleh istrinya. Terus gimana istrinya nggak keluar ASI ya kan? Ya mungkin ke dokter gimana caranya biar bisa keluar. Kalau seandainya bisa keluar, susuin sebanyak 5 kali sampai kenyang. Ya, 1 kali kenyang, 2 kali kenyang, 5 kali baru dianggap ibu persusuan. Nah, berarti status dia sama ibunya adalah ibu susu dan sama bapak angkatnya adalah bapak susu, mahram. Mahram. Sehingga sudah bebas seperti itu. Ya. Terus kalau ternyata dia punya anak lagi, berarti saudara juga. Jadi saudara apa? Saudara susu. Itu ya, kalau disusuin sama istrinya. Namun kalau disusuin sama adik istrinya, kebetulan adik istrinya itu sedang menyusui, apakah menjadikan mahram bagi suaminya? Tidak. Bisa dipahami, Pak? Nah, cukup. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dimudahkan untuk berkurban, ya, dan memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.